Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Pada video ini Pak Danang akan melanjutkan pembelajaran agama dengan tema kisah Esau dan Yakub. Sebelumnya malah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami kemampuan untuk menjadi juara. Ajarlah kami untuk berjuang mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah dimanapun kami berjuang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah berdoa bersama. Nah, dalam gambar ini kamu bisa melihat ada perlombaan ya, ada perlombaan. Mungkin kamu juga pernah mengikuti berbagai perlombaan. Dan perlombaan itu semuanya harapannya menjadi juara. Tetapi dalam perlombaan itu harus sportif. Maksudnya sportif itu jika menang jangan menjadi sombong, tapi jika kalah juga harus berbesar hati, tidak marah-marah dan sebagainya. Maka kita pun juga harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi anugerah yang berbeda-beda. Ada yang pandai dalam bernyanyi, pandai dalam olahraga, pandai dalam menggambar dan sebagainya. Nah, harapan kita semua, harapan kita adalah menjadi seorang yang juara ya. Tapi itu harus diperjuangkan, tidak hanya santai-santai saja, tapi harus banyak belajar. Kemudian di sebelahnya sini itu ada gambar ya, tapi belum diwarnai. Jadi tugasmu adalah mewarnai gambar mengenai gambar ini, kemudian dituliskan judul dan namanya ya, begitu. Tugasmu adalah mewarnai gambar. Dan kita juga akan melihat video kisah Esau dan Yakub ya. Kita simak dulu video kisah Esau dan Yakub. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali,
Datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku. maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Terima kasih anak-anak semua sudah melihat video kisah Esau dan Yakub. Kalian juga bisa mendalaminya lagi dengan membaca di buku halaman 52 sampai dengan halaman 54 tentang kisah Esau dan Yakub, atau di kitab suci pada Kejadian bab 25 ayat 19 sampai dengan 34. Apa toh yang menjadi poin inti dari kisah tersebut? Jadi dalam kisah tersebut dijelaskan hak anak sulung adalah hak istimewa di dalam keluarga menurut tradisi Yahudi. Anak sulung mempunyai derajat tertinggi sesudah ayahnya. Jadi zaman dahulu itu anak sulung itu anak yang pertama itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Itu menurut tradisi Yahudi zaman dahulu. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Sekarang memiliki derajat yang sama. Kemudian berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan ke anak sulungnya. Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa. Jadi Yakub itu berusaha ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa dengan berbagai cara. Kemudian sedangkan Esau meremehkan hak anak sulungnya, meremehkan biasa sajalah gitu, mengabaikannya. Nah, setiap orang itu ingin memiliki kedudukan istimewa atau menjadi juara. Kami pun juga begitu, pasti ingin menjadi suatu juara. Tetapi untuk menjadi juara, kamu harus tekun berlatih, memiliki semangat yang tinggi, tidak mudah putus asa, dan selalu mencoba. Jika mengalami kesulitan, kegagalan, tidak mudah putus asa tadi. Nah, Tuhan itu sangat memberkati anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan menjadi juara. Itu pesan pada cerita tentang kisah Esau dan Yakub. Terima kasih sudah belajar bersama pada hari ini. Nanti tugasnya tadi mewarnai gambar yang belum diwarnai. Kemudian mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami semangat untuk mendapatkan yang terbaik dari setiap usaha kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih anak-anak semua. Sampai berjumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar ya. Dadah.